Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok A4B, kami akan mempresentasikan tentang keikutsertaan kader Muhammadiyah dalam pemilu. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama dari Risma Dwi Apriani, lalu ada Zahra Masyitaulul Azmi, Yustia Mustika Wardani, saya sendiri Fabian Velandika, lalu ada Anissa Permata Eriza, dan Rizka Mei Pangesti. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizka Mei. Terima kasih Mas Sofian. Yang pertama yaitu pengertian Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang berlandaskan keislaman. Sejak berdiri, organisasi ini konsisten dan menjadi garda depan untuk membangun bangsa dan negara. Dalam ranah politik, Muhammadiyah bukan lembaga yang mendukung salah satu partai politik. Ini artinya Muhammadiyah tetap berdiri pada hasil konsensus pada pendiriannya untuk menerjemahkan surat Al-Ma'un. Selanjutnya yaitu pengertian pemilu. Pemilu atau pemilihan umum merupakan proses pemilihan seseorang untuk menduduki sebuah jabatan kepemimpinan, jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif di berbagai tingkat pemerintahan sampai organisasi. Al-Barbasi 2018. Menurut Ali Mortopo, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedudukannya sesuai dengan asas yang bermaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Baik, selanjutnya itu tujuan pemilu. Tujuan pemilu yang pertama itu menyusun lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan guna memenuhi dan mengembang amanat penderita rakyat. Yang ketiga, tidak sekedar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan. Yang keempat itu ada pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunanya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir itu tidak untuk menyusun negara baru dengan falsafat negara baru, menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Yang selanjutnya itu kiprah Muhammadiyah dalam pemilu di Indonesia. Kiprah Muhammadiyah itu yang pertama sebagai organisasi yang sudah berdiri sebelum bangsa ini merdeka, Muhammadiyah telah menoreh beragam kontribusi nyata bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Studi Suryana menegaskan bahwa kontribusi Muhammadiyah dalam dinamika sosial keagamaan di Indonesia terlihat sejak proses pembentukan landasan dasar ideologi bangsa. Yang kedua itu ada kontribusi ini juga terlihat dalam proses pemaknaan posisi hadis dalam istihad Muhammadiyah dalam mengatasi epistemologi pemikiran agar tidak terjebak pada ranah politik praktis. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Risma. Baik, di sini ada Kittah Muhammadiyah. Kittah artinya garis besar perjuangan. Kittah mengandung konsepsi atau pemikiran perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman, dan arah berjuang. Hal tersebut mempunyai arti penting karena menjadi landasan berpikir dan usaha bagi semua pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Dari periode ke periode, kepemimpinan dalam Muhammadiyah telah dilahirkan beberapa kitab. Selanjutnya, bentuk nilai politik Muhammadiyah, yaitu kita Muhammadiyah bagaimanapun lengkapnya tidaklah sempurna. Selalu terdapat celah kekurangan, tetapi dengan kita terdapat garis pembatas sekaligus bingkai bahwa Muhammadiyah sejatinya berposisi dan berperan sebagai organisasi kemasyarakatan atau sosial keagamaan yang bergerak dalam lapangan pembangunan masyarakat. Sebaliknya, Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dengan segala aktivitasnya dalam perjuangan kekuasaan di ranah negara atau pemerintahan.
Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat. Dilakukan pada tanggal 1 November 2021 hingga 5 November 2021 dan bertempat di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk sampelnya, berdasarkan ketentuan tersebut, maka sampel penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui media sosial atau WhatsApp. Sehingga sampel yang kami dapatkan adalah 129 orang. Untuk metode penelitiannya, di sini menggunakan metode penelitian survei. Dan jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif deskriptif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh Mbak Yustia. Baik, untuk hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, itulah yang pertama ialah data responden. Yang pertama yaitu pembahasan pertama, yaitu mengenai profil dari 129 responden yang telah mengisi kuesioner peran Muhammadiyah dalam pemilu. Berikut laporan hasilnya. Diagram yang menunjukkan hasil persentase responden menurut usia, hasilnya yaitu mayoritas responden yang mengisi kuesioner tersebut adalah responden yang berusia 19 sampai 21 tahun. Kemudian masuk ke analisa data. Dalam kuesioner tersebut terdapat 9 pertanyaan yang sudah diisi oleh responden. Berikut adalah hasil dari analisis dari data masing-masing. Yang pertama yaitu pertanyaan pertama membahas mengenai pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak suara pada saat pemilu. Dari pertanyaan yang ada, 97,7% dari responden menyatakan bahwa mereka paham mengenai pentingnya menggunakan hak suara saat pemilu. Kemudian pertanyaan kedua membahas mengenai partisipasi dalam kegiatan pemilihan umum yang diadakan pemerintah. Dari pertanyaan yang ada, 93,8% responden tersebut menjawab bahwa mereka berpartisipasi dalam pemilu yang diadakan oleh pemerintah. Pertanyaan ketiga membahas mengenai penggunaan hak suara dalam pemilu. Dari pertanyaan yang ada, 94,5% responden tersebut menjawab bahwa mereka menggunakan hak suara pada saat pemilu. Kemudian pertanyaan keempat membahas mengenai kader dalam suatu partai politik. Dari pertanyaan yang ada, 91,4% responden tersebut menjawab bahwa mereka tidak pernah menjadi kader dalam suatu partai tertentu. Kemudian pertanyaan kelima membahas mengenai kegiatan kampanye suatu partai politik. Dari pertanyaan yang ada, 97,7% responden tersebut menjawab bahwa mereka tidak pernah mengikuti kampanye partai politik. Pertanyaan keenam membahas mengenai informasi perkembangan politik. Dari pertanyaan yang ada, 84,4% responden menjawab bahwa mereka mengetahui informasi perkembangan politik melalui media massa. Pertanyaan ketujuh membahas mengenai pengaruh media massa dalam pemilu. Dari pertanyaan yang ada, 70,3% responden tersebut menjawab bahwa dalam menggunakan hak pilihnya, mereka terpengaruh atas media massa dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memberitakan pemilu. Kemudian pertanyaan ke-8 membahas mengenai pengaruh Muhammadiyah dalam masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Dari pertanyaan yang ada, 81,3% responden tersebut menjawab bahwa dalam menentukan hak suaranya, mereka tidak terpengaruh oleh kader Muhammadiyah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-9, membahas sumber informasi perkembangan politik. Dari pertanyaan yang ada, 91,4% responden tersebut menjawab bahwa mereka mengetahui informasi perkembangan politik melalui sosial media. Kemudian untuk pembahasan akan dibacakan oleh Mbak Zahra. Baik, terima kasih Mbak Yuslia. Untuk pembahasannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, didapatkan bahwa dari 129 kader Muhammadiyah yang mengisi kuesioner, hampir lebih dari setengahnya diisi oleh perempuan dan responden yang rata-rata berusia 19 sampai 21 tahun. Hampir seluruh dari responden mengerti dan memahami tentang pentingnya menggunakan hak suara pada saat pemilu. Para responden sangat menyadari bahwa dalam menentukan pilihan dalam pemilu mereka tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Mereka menyadari bahwa menentukan pemimpin atau
dalam suatu daerah harus dari hati nurani mereka sendiri. Muhammadiyah merupakan satu organisasi. Muhammadiyah dilahirkan bukan sebagai organisasi politik. Oleh karena itu, hasil yang didapatkan dari penelitian ini sudah sesuai, di mana mayoritas responden tidak pernah menjadi kader dalam suatu partai politik dan juga tidak pernah mengikuti kampanye dari partai politik manapun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fafian. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian di atas dapatkan hasil bahwa media massa sangat berpengaruh pada keikutsertaan masyarakat dalam pemilu. Selain itu, kader Muhammadiyah sangat paham tentang pentingnya menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Mereka selalu menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Responden juga tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam menentukan pilihannya, termasuk sama kader Muhammadiyah lainnya. Responden juga netral. Mereka tidak pernah mengikuti kampanye ataupun tergabung dalam suatu partai, sesuai dengan cetusan bahwa Muhammadiyah dilahirkan bukan sebagai organisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.